Naomi, aku mau kita balikan lagi kayak dulu, sama-sama lagi. Soalnya sampai sekarang aku masih susah banget ngelupain kamu. Kalau mau makan aku ingat kamu, mau minum aku ingat kamu, sampai aku kamar mandi aja aku masih ingat kamu terus. Jangan-jangan waktu lo sakit perut, lo juga inget gue gitu? Iya, tapi kadang-kadang doang kok. Terus gimana? Maaf ya, Van. Gue udah gak bisa terima lo jadi pacar gue lagi. Loh, alasannya kenapa? Ya, lo pikir aja sendiri. Naomi. Ini masalah bikin gue gak enak ngapa-ngapain nih. Kenapa sih ya? Mas Fandi, daripada Mas pusing, mendingan Mas tuh nyewa detektif yang kayak di TV-TV itu loh. Pasti tokcer. Detektif. Tumben ide lo bener juga ya. Iya bener juga. Tapi mana mau ya detektif ngurusin masalah kayak begini. Kau rasa bahagia atau malah sebaliknya, tak lama kita tidak bertemu. Aduh, Mas Fandi kenapa natap-natap aku kayak gini sih? Jangan-jangan Mas Fandi mulai suka sama aku lagi gara-gara ditolak sama Naomi. Nah, gue tahu lo yang jadi detektifnya. Ya, jangan gitu dong Mas. Aku nih gak pernah sekolah kepolisian. Aku gak mau pokoknya. Enggak, jangan aku. Enggak pakai gitu-gituan, gak pakai kepolisian. Ini tuh, lo tetap jadi pembantu di rumahnya Naomi karena pembantunya di rumah Naomi lagi mudik. Dan dia bilang tuh dia lagi perlu pembantu. Jadi kerjaannya sama, beres-beresin rumah segala macam sama kayak di sini. Tapi sekalian lo kumpulin informasi tentang Naomi ya. Lo cari tahu dia punya gebetan apa enggak, siapa cowok yang lagi deket sama dia. Habis itu lo kasih info ke gue. Oke? Ora Mas, enggak mau. Udah pokoknya udah harus mau. Nih, lo kasih handphone, gue pinjemin sih. Nih, buat kita komunikasi ya. Makasih ya Mas. Ntar balikin lagi tuh tapi. Ya. Walau tak ku dengar Tumben pinter berita tentangmu, apa kabar kamu? Mbak Naomi mau aku pijitin nggak? Oh, boleh. Kebetulan. Banget loh. Kebetulan aku habis shopping, capek tau. Ya wes, sini. Taruh sini kakinya. Pijitin. Mau nanya dong, kenapa sih Mbak Naomi ini nggak mau balikan sama Mas Fandi? Soalnya kemarin itu Mas Fandi habis curhat sama aku. Lo tuh kenapa sih kepo banget, hah? Itu kan urusan aku sama Fandi, bukan urusan kamu. Lagian, mendingan kamu kerjain kerjaan kamu yang lain deh. Tapi kan udah beres semuanya, Mbak. Ya lo ngapain kek? Atau lo beresin genteng di atas, lo lapin gitu genteng. Ayo buruan. Tuh kamu beresin tuh kerjaan di atas gentengnya. Waduh, Mbak Naomi ini gimana sih cara bersihin genteng di atas? Kan tinggi banget, Mbak. Ya elah, kerjaan kayak gitu tuh biasa. Lo kan dari kampung, ya udah bersihin. Nunggu apa lagi? Lo bilang tadi lo gak ada kerjaan. Udah cepetan. Naomi, stop. Kamu ini. Aku kan udah bilang jangan suka seenaknya sama pembantu. Kasihan kan dia juga cewek, dia juga manusia. Makasih ya, Tuan. Jangan panggil saya Tuan, panggil Mas aja ya. Oh ya, nama gue Aldo. Oh, iya Mas Aldo. Pasti pembantu baru itu kan? Oke. Oh iya, maafin adik gue ya. Emang kelakuannya suka gitu dia. Apalagi kalau mikirin cowoknya si Fandi itu. Udah deh, makin pusing aja. Oh, berarti Mas Aldo ini kenal sama Mas Fandi juga toh? Iya kenal lah. Gue teman deketnya dia, teman kampus malah. Oh, berarti lagi Mas Aldo ini tahu dong masalah soal si Mbak Naomi itu nggak nerima cinta Mas Fandi lagi. Ya enggak lah.
Kan gue cuman kakaknya ya, gue nggak tahu semua hal tentang dia. Lagian kenapa sih? Lu serius banget sih nanyain hal itu? Curiga nih, jangan-jangan disuruh ya sama Fandi ya? Enggak sama sekali. Udah gitu kok mas. Enggak, kalau iya juga nggak apa-apa kali, ya kan? Aduh, lapar. Aku udah masak kok mas. Tapi maaf, takutnya ndak enak. Ya seadanya aja lah ya. Ya udah deh, kamu orang Indonesia kan? Masakannya masakan Indonesia kan? Asal masakan kamu masakan Indonesia, pasti aku suka. Lagi udah lapar juga, apa juga enak. Udah lah, wis. Lama amat sih ngangkatnya. Gimana? Lo diinvestigasi belum? Cepetan ngomong. Woi Surti. Lo ngapain sih? Curigakan banget. Atau jangan-jangan lo mata-matain gue ya? Udah. Anu mbak, Mbak Nomi mau jus? Tak bikinin di belakang. Boleh deh. Soalnya otak gue sampai ngebul nih ngerjain soal kayak gini. Soal statistik, aduh. Udah ganteng kan? Tinggal nunggu Naomi ini nganterin si Surti. Lah, kok masih Aldo? Lah, Dok, Naomi mana? Nominya nggak ikut, Van. Oh ya, lo beruntung banget lo punya pembantu kayak Surti. Hah? Maksud lo apaan sih? Gue nggak ngerti. Woi, ngumpeng amat sih. Genit deh. Ya udah sekarang mending lo kasih tahu gue hasil investigasinya apaan. Oh, jadi gini mas. Sebenarnya si Mbak Naomi itu udah mau cerita sama aku. Tapi tiba-tiba, aduh, gak tahu deh. Dia nggak cerita mas. Kayaknya gara-gara aku nih cuma seorang pembantu kali ya mas. Jadi dia nggak mau temenan sama aku, nggak mau cerita sama aku. Lain dengan Mas Aldo. Kalau Mas Aldo itu selalu menyingkapinya aku tuh sebagai temennya, bukan pembantunya. Disuruhnya apa? Ngelantur. Udah nggak fokus sama kerjaannya. Terus mana ngomongin Aldo, lucu itu. Fokus dong, fokus. Tapi ya kalau dilihat-lihat ya masuk akal juga sih kalau Naomi nggak mau temenan sama lo. Habisnya penampilan lo gini, kampungan banget. Tega banget sih mas. Ya bukan jahat, emang nyatanya gitu. Lihat tuh, mudik gitu. Oh ya, gue ada ide. Ya udah deh, lo ikut gue ya, biar gue rombak penampilannya. Ikut. Udah nurut aja ya. Ya Allah, Cil. Kalian berdua tuh udah kayak si ganteng sama itik buruk rupa gini sih. Nah, itu dia makanya gue punya tugas buat lo. Gimana caranya lo harus rubah penampilan dia supaya jadi kayak anak gaul Jakarta zaman sekarang. Gedang? Ini dia hasil permak terus kedok magic Eke. Tara. Ya ampun, Surti cantik banget. Kenapa Thomas? Aneh ya. Dasar udah cantik on lagi. Dia tuh bukan aneh. Dia tuh si Terang Gedong tuh terpesona lihat kamu cantik. Noh, lihat noh. Aduh, saya sampai bilang gini. Ih. Apaan sih ah? Emang iya mas? Hah, enggak kok. Biasa aja. Masih cantikan Naomi.
Ih, kenapa toh Mas? Kok ngeliatin aku kayak gitu? Emang kenapa sih? Aku aneh ya? Gak pantas ya kayak gini ya? Wah, Aku juga ngerasanya kayak gitu sih sebenarnya. Apa aku balik lagi aja kayak Surti yang dulu ya Mas? jangan. Bagusnya juga begini. Ya udah yuk, masuk aja yuk. Ya udahlah. Seharian aku tak tenang, khawatirkan kamu Pak? di sana. Ini siapa? Pacar baru lo ya? Lu cantik banget sih. Aduh, Mas Aldo, ini aku Surti. Dia tau gak kenalin aku. Ini aku bisa dandani sama Mas Fandi. Kayak gini deh. Tapi aku kayaknya gak pantas ya Mas. Aku balik lagi aja kayak Surti yang dulu. Jangan. Enggak, kamu lebih cantik kayak gini kok. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu? Tapi kata Mas Fandi, Ya jelas lah. Kalau misalnya Fandi bilang kamu nggak cantik, karena kan dia sukanya sama Naomi. Jadi di mata dia yang cakep cuma Naomi doang. Ya udah, sekarang kamu ikut aku yuk, masakin aku. Soalnya aku udah lapar banget nih. Aku kangen masakan kamu. Apa kabar kamu, sayang? Oh iya, Pak. Lo kan nungguin Naomi. Ntar lagi juga dia pulang kok dari kampus ya. Yang sabar ya. Di sana. Surti, pantesan aja ya lo selama ini gagal jalanin misi lo nyari alasan kenapa si Nomi nolak gue. Ternyata di sana lo kegenitan sama si Aldo. Yo, aku minta maaf Mas. Aku tuh sebenarnya nggak ada maksud kok mau genit-genitan sama Mas Aldo. Ya, tapi kalau boleh jujur, aku tuh sebenarnya suka sama Mas Aldo. Soalnya dia itu baik, terus lucu, ganteng, udah gitu pintar lagi Mas. Gak kayak kamu. Kamu kan hobinya marahin aku terus. Udah gitu kalau marah panjang banget kayak kereta api. Aku tuh suka pusing gitu loh Mas. Siapa yang suruh banding-bandingin Aldo sama gue? Dasar nggak sopan ya. Gini aja deh, gue kasih lo waktu seminggu. Kalau masih nggak berhasil juga misi lo pulangin ke kampung. Ya, supaya lo nggak bisa deketan lagi sama si Aldo. Ngerti lo? Jangan gitu dong Mas. Surti, lo sekarang kok beda banget ya? Masa sih Mbak? Aku tuh terinspirasi dari Mbak Naomi yang cantik rupawan ini loh. Oh, yang bener aja. Iya bener Mbak, sumpah demi Allah. Makasih ya Mbak Naomi udah menginspirasi aku. Mbak Naomi tuh cantik banget. Mas Fandi juga ganteng banget. Kenapa sih Mbak Naomi ini gak mau balikan aja sama Mas Fandi? Ya udah, nggak apa-apa kalau udah mau cerita, nggak apa-apa Mbak. Itu sih salah Fandi sendiri. Kuliahnya gak kelar-kelar, kuliahnya juga males. Oh, jadi Mbak Naomi tuh nggak mau balikan sama Mas Fandi gara-gara itu? Gak mau kuliah, nggak selesai skripsi gitu? Berarti kalau Mas Fandi rajin lagi, terus nyelesain kuliahnya lagi, Mbak Naomi mau balikan sama Mas Fandi? Kayaknya sih iya, soalnya gue juga masih cinta sama dia. Oh, yo wes lah. Kalau gitu aku lanjutin nyiram tanaman lagi ya Mbak. Oh iya, kamu beresin kerjain kamu dulu ya. Udah ya. Udah. Apa iya gue naksir sama si cewek unik itu? Masa iya sih? Mas Fandi. Aduh, bilang-bilang dong kalau mau muncul, jangan ngagetin gitu. Maaf ya Mas. Gini loh Mas, aku tuh mau ngasih tau sesuatu. Jadi aku udah tahu kenapa Mbak Naomi gak mau balik lagi sama Mas Fandi. Kenapa? Karena Mas Fandi itu gak nyelesain kuliah.
gak nyelesain skripsi, makanya dia gak mau balik lagi. Jadi mendingan mulai sekarang Mas harus rajin kuliah, selesaiin skripsinya. Jadi dia bisa balik lagi sama Mas. Gimana? Apa ini jawaban dari kegalauan gue ya? Berarti gue harus ke Naomi lagi. Iya. Gue harus ke Naomi lagi. Ya udah Surti, makasih banyak ya. Sama-sama Mas. Oh iya Mas, aku boleh minta satu hal lagi nggak? Apaan? Aku masih boleh jadi pembantunya Mas Fandi sama Mas Aldo kan? Oh itu, ya boleh lah. Alhamdulillah. Makasih ya Mas. Iya. Ya wes, isi Mas. Surti, mau kemana? Mau ke rumah Mas Aldo. Gitu ya Mas. Ya udahlah, mungkin ini kali ya petunjuknya supaya gue balik lagi sama Naomi. Tumben banget ke kampus. Kepala lo habis kepentok ya kemarin? Ya enggak lah, gue sekarang udah sadar nih. Gue mau rajin kuliah sama buru-buru selesaiin skripsi gue. Duh, seneng deh Van lihat kamu kayak gini. Naomi, gue ke perpus dulu ya. Kalau gitu bareng ya, aku juga mau ke sana. Beneran? Ayo. Bener juga ucapan si Surti. Kalau gue rajin skripsian, Naomi bakal mau lagi pacaran sama gue. Bagus deh. Ini Mas Aldo nih gimana toh? Ngapain kita kesini? Loh emang kenapa? Kan kamu tahun depan juga pengen kuliah. Jadi biar kamu gak kaget, hari ini aku pengen ajak kamu ngeliat suasana di kampus aku. Ngapain coba Kaldo bawa Surti ke kampus? Ya aku tahu Surti bukan pembantu, tapi nggak usah dibawa ke kampus juga. Ngapain pakai deket-deket kayak gitu lagi? Nggak, aku nggak terima Surti deket-deket sama Kaldo. Gue juga nggak ikhlas sih. Tapi bukan karena Surti itu orang kampung, tapi karena nggak tahu kenapa. Kamu kenapa sih? Ya udah di sana pulang, keburu macet lo jalan. Iya, Semangat ya ngerjain skripsinya. iya, makasih ya. Naomi, tapi aku mau sekalian jemput si Surti ya. Jemput Surti. Gak usah lah bro, suruh dia lagi tidur soalnya dia kecapean tadi. Nanti kalau dia udah bangun, biar gue aja yang nganterin ke rumah lo ya. Simpel kan? Enggak bisa. Soalnya tadi nyokap gue nelpon, besok pagi-pagi banget Surti harus sudah ada di rumah buat bantuin benerin genteng. Bukan. Buat bersihin selokan. Bukan buat ini nih, apa namanya? Nyasak rambut nyokap. Soalnya besok pagi banget nyokap ada kawinan, jadi harus dibantuin. Ya udah, Surti mana? Surti. Wah, dia malah enak-enakan molor. Weh, males. Bangun. Van, pulang yuk. Hey, kasihan dia. Biarnya dia tidur dulu, istirahat dulu sebentar. Enggak apa-apa, gampang. Gue gendong aja. Surti, ya. Pulang, udah malam nih. Yuk. Tunggu. Aduh. Gue balik dulu ya. Bye. Ya, Naomi. Bye. Aduh. Udah jam segini kok belum pulang sih si Surti? Kemana ya? Bikin gak konsen belajar aja deh. Apa harus gue jemput ya? Iya deh, kayak gue harus jemput deh. Udah malam banget soalnya.
dulu ya. Kamu istirahat gitu. Iya mas, terima kasih ya mas. Sampai ketemu lagi. Iya mas Aldo. Misi. Mas Fandi. Baru pulang. Iya. Bawa apaan tuh? Ini kado dari Mas Aldo. Dia beliin aku baju baru. Baik banget ya mas. Berarti pokoknya mulai besok lo udah gak boleh ke rumah Aldo lagi ya. Wah, emangnya kenapa mas? Soalnya Bibi tadi telepon, dia bilang dia nggak bisa balik lagi ke sini. Jadi mulai sekarang lo yang jadi pembantu tetap di rumah ini. Ih, jangan ngaco deh kamu. Barusan si Mbok nelpon. Kalau besok dia mulai masuk. Berarti aku masih bisa ke rumahnya Mas Aldo dong Bu. Oh, ya pastilah Surti. Enggak mah, nggak bisa. Pokoknya nggak bisa. Dia harus tetap di sini. Fandi kenapa sih Bu? Udah, nggak apa-apa. Nanti biar ibu yang ngomong sama Fandi. Udah, kamu istirahat sana. Ya, permisi ya Bu. Kamu cemburu ya? Kalau cemburu jangan gini caranya. Mama apaan sih? Mana mungkin cemburu mah sama gadis kampung begitu. Kan mama tahu dari dulu Fandi naksirnya sama Naomi. Lagi pula mana mungkin sih mah Fandi naksir sama cewek kampung begitu. Iya, itu kan di bibir. Tapi di hati kamu suka kan sama Surti? Fandi, kamu gak bisa bohong. Lagian mama kan pernah muda. Jadi mama tahu mana yang namanya jatuh cinta atau cemburu. Fandi, kamu ini kan anak laki-laki. Kamu harus bisa jujur sama diri kamu. Jujur sama Naomi, jujur sama Surti. Jangan kamu nahan perasaan kamu yang ada dalam hati. Ingat loh, kalau kamu galau terus, muka kamu bisa jerawatan. Nanti kekecian kamu berkurang deh. Udah. Ini saatnya gue nembak Surti nih. Surti, sini deh sebentar. Ada apa Mas? Sebentar. Apa tuh Mas? Aku mau ngomong sama kamu kalau aku... Surti, lo harus pulang sekarang. Apa sih Mas? Pembantu di rumah sakit, lagi season 2. Waduh, masa ada season 2-nya sih Mas? Iya ada. Yaudah yuk, buruan. Pas. Tunggu dulu sebentar. Gue tuh baru pengen ngobrol sama dia. Soalnya pengen gue omongin ini penting bro. Do, masalah gue di rumah gak kalah penting. WC mampet. Yuk ah. Bisa mampet. Otak lu kali mampet. Mas Fandi ini apa toh? Orang WC-nya enggak apa-apa juga katanya rusak. Iya. Emang gak ada yang rusak. Udah terus kenapa pakai culik-culik aku gitu sih Mas? Soalnya mulai saat ini gue mau baik-baikin lo Surti. Gue seneng lo ada di sini, temenin gue terus. Mas, Iya, gue sengaja nyulik lo supaya lo beresin rumah di sini. Udah berantakan banget. Lo beresin deh buruan sampai bersih ya. Kayak biasa. ya wes. Duh, on banget sih gue. Bilang nyuruh dia kerja, rasanya tapi malah gak tega pengen bantuin. Mas Fandi, Apa? tuh majalahnya kebalik. Oh ini sengaja, emang sengaja kebalik. Tandanya tuh gue jenius.
Gak bisa kan? Mungkinkah di sana sayang? Surti! 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 Surti ini hanya kelelahan aja, Bu. Makan yang cukup dan istirahat, maka kondisinya akan pulih kembali. Iya dok, makasih kalau gitu dok. Saya permisi dulu. Silakan dok. Ini tuh gara-gara kamu nyuruh Surti kerja. Ma, bisa gimana lagi? Si Bibi kan nggak ada, makanya Fandi nyuruh dia. Memangnya mama nggak tahu? Kamu kan yang suruh Mbak Sri pura-pura sakit dan kamu kasih dia uang. Kamu tuh bener-bener keterlaluan deh. Kalau kamu cemburu, ya jangan nyusahin orang dong. Surti, udah. Tinggalin. Udah, mulai sekarang kan udah ada Bibi yang kerja di sini, udah ngeberesin semua nih rumah. Lo diem aja deh, jadi patung kek. Yang penting lo nggak usah kerja lagi, karena lo baru sembuh. Fandi ini apa sih? Orang aku udah sembuh kok. Oh iya, nih gue bawain makanan kesukaan lo. Waktu pas lagi sakit lo ngigo terus soalnya. Terong. Sedih malu mas. Nih. Makasih ya mas, banyak banget ini. Walau tak ku dengar berita tentangmu, apa kabar kamu sayang? Apa kabar kamu sayang di sana? Mas Fandi ini beneran baik ya. Perasaan Surti yang dulu hilang, kenapa jadi muncul lagi ya? Balik lagi kayak dulu. Gue nggak ngerti nih, kenapa gue jadi seneng banget ya? Liatin senyum Surti, seneng pak banget. Mungkinkah di sana kau rasa bahagia atau malah sebaliknya? Kamu sakit? Enggak mas, kemarin udah sembuh. Iya, ini berkat Fandi yang selalu jagain Surti dari pagi sampai pagi lagi. Oh iya, Fan. Aku mau bilang kalau aku mau terima kamu jadi pacar aku lagi. Sayang, aku kan terus mendoakanmu. Surti, aku juga mau ngomong sama kamu kalau aku suka sama kamu. Kamu mau nggak jadi pacar aku? Apa kabar kamu sayang? Naomi, kamu malam ini cantik banget. Jauh lebih cantik daripada Surti. Makasih. Mas Aldo, mau nggak cobain makanan aku? Enak loh. Aku suapin ya. Mau dong, mau banget malah. Maaf ya mas, udah sengaja kebanyakan ya mas ya. Aduh, maaf ya mas. Iya nggak apa-apa. Aduh sayang, kamu tuh makan berantakan tuh. Aku bersihin ya. Aduh, Fandi, kenapa jadi mata aku? Iya maaf. Surti, aku gantian suapin kamu ya. Ini enak banget loh. Mau dong mas. Fandi, kamu mau coba aku suapin nggak? Suapinnya pakai cinta. Gue makin yakin kalau ini namanya cemburu.
Dan gue jatuh cinta sama lo, Surti. Tapi gimana caranya gue nyatain perasaan gue sama lo ya? Kok aku cemburu ya? Apa sebenarnya aku yang cinta sama Mas Fandi? Tapi gimana caranya buat nyatain? Please kakak jangan mutusin Surti. Kalau kakak mutusin Surti itu berarti Fandi bakal ninggalin aku. Terus kakak tega ngeliat aku sakit hati. Nomi, yang namanya perasaan itu kan nggak bisa dipaksain. Kakak nggak maksain Surti untuk suka sama kakak. Kamu juga sebaliknya, kamu nggak boleh maksain Fandi untuk suka sama kamu. Kamu harus terima kenyataan kalau Fandi itu emang sukanya sama Surti. Ya udahlah. Jadi kakak lebih belain orang lain ketimbang aku, adik kakak sendiri. Ya Allah, Nomi, terus kakak harus kayak gimana? Hah? Udahlah, terima aja kenyataan. Kayaknya aku balik aja deh ke kampung daripada aku bikin masalah mulu di sini. Surti udah ngambil gelang aku. Aduh Naomi, kamu jangan ngasal deh ngomong. Mana mungkin sih Surti ngambil? Iya. Aku nggak ngasal, aku serius. Aku serius, dia udah ngambil gelang aku. Coba kamu panggil dia ke sini, kamu periksa kantongnya dia. Dia pasti ngambil gelang aku. Iya, panggil. Bentar. Surti! Surti, sini sebentar. Iya mas. Iya udah periksa. Iya, Pak. Coba keluarin. Sini. Tuh kan? Ini gelang kamu. Iya itu gelang aku, bener kan? Dia yang ngambil. Surti, gue benar-benar kecewa sama lo. Gue nggak nyangka lo ngambil barangnya Naomi. Mulai sekarang gue udah nggak mau ngeliat lo lagi di sini ya. Gue mau mulai sekarang lo pergi dari sini. Tapi Mas Fandi. Udah jelas-jelas itu gelang di kantong lo ngaku aja deh. Udah, ambil barang-barang lo terus lo cabut semua. Cepetan, nunggu apa lagi? Sialan, gue udah fitnah dia, bahkan gue udah buktiin kalau dia tukang nyolong. Tapi kenapa Fanny masih aja tetap senang sama dia? Aduh, gue tuh harus ngapain lagi? Naomi, ini kamu yang fitnah Surti. Kamu tega banget sih, ha? Kamu jahat banget sih, kamu gak kasihan sama Surti. Tapi kak, aku kan lakuin itu buat kita. Kita kamu salah besar. Kamu salah besar. Aku tuh udah ikhlas ngelepasin Surti. Lagian aku tuh lebih rela kehilangan Surti daripada aku ngeliat adik aku jadi orang jahat cuma karena obsesinya. Kak, kakak mau kemana? Kakak mau kasih tahu sama Fandi kalau Surti itu difitnah sama kamu. Kaldo, kak. Jadi sebenarnya Surti nggak salah. Selama ini Naomi yang udah fitnah dia. Iya bro, maafin kelakuan adik gue ya. Van, please jangan percaya kata-kata Kaldo, please Van. Kaldo bohong, Kaldo nggak bener. Naomi, aku pikir kamu gadis kota yang pikirannya jauh ke depan. Tapi ternyata aku salah besar. Ternyata kamu di kampungan dan lebih udik daripada Surti. Aku udah gak mau lagi jadi pacar kamu. Dan mulai sekarang kita putus. Van! Kaldo! Fanny kan pergi ninggalin aku udah diputusin sekarang. Semua gara-gara kakak. Ya udah biarin aja. Kakak mau keluar ngomong ini. Ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Nggak bakal bahagia dijalanin juga.
Seharian aku tak tenang, seperti orang kebingungan. Pikiranku tak karuan, khawatirkan Ini kamu di sana. Mas Fandi bukan sih? Beneran gak sih ini Mas Fandi? Gerangan, mungkinkah di sana? Mas Fandi bukan sih ini? Ini bukan mimpi ya? Aduh sakit, aduh. Ini berarti Mas Fandi beneran nih. Ya iyalah, ini gue, Mas Pandi. Ada apa Mas kesini? Ada apa ya? Males juga sih gue ngomongnya. Tapi gue mau ngajak lo balik lagi ke rumah. Tapi bukan buat jadi pembantu di rumah, tapi buat jadi pembantu di hati gue. Hah? Maksudnya apa tuh Mas? Gak berubah, udahnya masih tetep aja. Maksudnya gue mau lo jadi pacar gue. Lo mau nggak? Mas Fandi ini bercanda aja deh, Siannya. Jadi malu. Ini juga serius banget. Emang muka gue muka bercanda apa sekarang? Canda sih Mas. Jangan marah. Aku mau kok jadi pacarnya Mas Fandi Macan. Macan. Sayang, aku kan terus mendoakanmu, walau tak ku dengar berita tentangmu. Apa kabar kamu, sayang? Apa kabar kamu, sayang, di sana? Ivan, aduh, Sehat, Pak? kabar? Iya, sehat. Aduh, Wah, makin kamu- fresh aja nih Saya sekarang, dengar Pak. kamu udah jadi sukses ya di Kalimantan ya? Alhamdulillah, Pak. Gimana, Pak? Sehat, Pak? Ya, sehat. Kamu Sibuk gimana? apa, Pak? Ya, masih biasa lah, tetap. Kamu berapa hari di sini? Agak beres nih. Dia belum tahu siapa gue. Cewek, cari lo. Gue cari mati. Lu kali cari gue. Sini loh, balikin tas. Apa-apaan lo? Berani fitnah gue lo? Ini tas gue. Oh, Vito gimana? Jelas-jelas gue lihat pakai mata kepala gue sendiri. Lu nuker tuh tas kan? Lo jangan macem-macem. Ini bukan urusan lo. Berani lo sama gue. Sini balikin. Lo berani nantangin gue lo? Hah? Lo Sini mau gue ajar berani. lo? Ayo. Sini lo, gue putar lagi. Mampus lo. Sini, mau gue ajar lagi? Hah? Iya, ampun. Ya oke, gue nyerah. Oke, nih Sini, balikin. gue balikin tasnya nih. Nih. Lo balikin deh yang punya. Besar lo gitu ya, takut. Sana lo. Belum tahu siapa gue. Mbak. Iya, Kak. Barusan melihat orang yang ada di sini nggak? Gak tau tuh, gak lihat. Masih ya? Iya. Udah hilang nih orang. Kenapa dia cepet bener sih? Gimana cara gue balikin lagi nih?
Masya Allah. Itu kan laki-laki yang kemarin nyerempet gua. Bisa mampus gua kalau ketahuan. Bisa kabur deh gua. Siapa ya? Cari siapa, Mbak? Kok diem aja? Jawab dong kalau ditanya. Sudah, Kevin. Mama tahu kamu tuh lagi kesel kan? Karena kamu baru kehilangan laptop, iya kan? Nah sekarang, mendingan kamu beli lagi aja yang baru. Nanti kamu biar bisa kerja, oke? Ya, sudah. Jalan. Pergi dulu ya. Oke, hati-hati ya sayang ya. Tunggu. Aduh. Ini kayak tas Kevin. Iya beneran. Tapi siapa yang mulangin ya? Oh, mungkin aja yang nyuri laptop kamu ini ketakutan. Ya kan, makanya dia balikin lagi. Takut kamu lapor polisi. Udah, yang penting kamu bersyukur laptop kamu sudah ketemu. Ya, sekarang kamu berangkat kerja. Iya, Mas. Oke. Tunggu. Kamu tukang pijit yang saya pesan kan? Kayaknya kenal deh. Kalau jalan itu pakai mata, bukan pakai dengkul. Lo kali gak ngeliat gua. Mana sih lo nyetirnya gak hati-hati? Oh iya. Lu kan cewek kemarin yang gue serempet ya? Kakinya gimana? Iya emang kemarin gua keserempet mobil. Emang lu ya yang nabrak kaki gue. Udah nggak apa-apa. Oh, ternyata lu tukang urut toh. Oke. Kevin pergi dulu ya, Mai? Oke sayang, hati-hati ya. Oke, kalau gitu kita sepakat ya. Mulai sekarang kamu jadi tukang pijit saya. Ya, ayo kita masuk. Gue nggak tahu deh harus bersyukur apa enggak ya hari ini. Di satu sisi gue dapat kerjaan yang lumayan, duitnya bisa buat bantu nenek. Tapi di sisi lain gue kudu pura-pura jadi tukang urut. Ayah yakin banget kali ini pijitan Ayah mantap, langsung bikin sehat bu. Semua penyakit encok, pegelinu, gatal-gatal pasti hilang semuanya. Salah, maaf. Maksudnya insya Allah sembuh, sehat walafiat bu. Ternyata kamu ini lucu juga ya Juleha. Sekarang kita ke kamar Kevin yuk. Lah, ngapa jadi kamar Kevin bu? Iya, kemarin itu Kevin keseleo, jadi minta dipijit sama kamu. Ya ampun, gue harus gimana nih? Masa iya gue harus mijitin si Kevin? Kita mijitin masih di kamar ya. Sini aja. Lu ini kenapa sih? Udah. Kita mulai. Ya Allah, gimana nih? Ngelihat badan si Kevin aja gue udah panik. Gimana harus mijitin dia? Gimana aja? Mulai dong. Iya. Aduh. Lu pikir badan gue ini papan penggilisan apa? Aduh, yang bener dong. Aduh, gimana sih nih? Kalau panik gini, jurus-jurus menjadi andalan nenek gue hilang di semua. Aduh. Bisa mijit gak sih lo? Aduh, yang sakit itu kaki gue, bukan kepala gue. Maaf, gue gak bisa ngeliat. Maaf ya. Ya udah, mijit yang bener ya.
Kok dada gue jadi centang-centang gini ya kalau deket sama dia? Kenapa ya? Nah, gitu dong baru enak. Ini baru bener. Bentar. Gue kayaknya mau ke toilet dulu deh. Lu tunggu sini ya. Jangan! Ngapain lu? Sakit. Stop. Lu nih ngapain sih? Lagian apa ngaruhnya juga kalau gue buka? Lu kan... Oh, gue tahu. Lu pasti pura-pura. Coba lepasin kacamata lo. Gue mau lihat. Sini. Sini. Mana lu? Tunggu. Buka hatimu, bukalah sedikit untukku, sehingga diriku bisa memilikimu. Mama itu dibohongin sama si Juleha. Dia itu pura-pura. Masa sih, Pin? Kayaknya enggak deh. Please deh, Ma. Percaya sama Kevin. Dia itu pura-pura. Tahu gak, Ma? Pas di kamar tadi, pas Kevin membuka... malah Kevin dipukulin. Nah, kalau dia beneran... Mana dia tahu kalau Kevin buka... Enggak gitu, Bu. Sebenarnya tuh tadi Juleha tuh panik gara-gara si Kevin bilang kalau dia tuh mau buka celana. Kevin, cukup. Lagian kamu ngapain juga sih buka-buka? Biar dia ini kan perempuan. Coba kalau Mama jadi Juleha, Mama sama keselnya sama kamu. Loh, kok malah Kevin yang dimarahin? Mama bukannya marah, sayang. Ya sudah, kalian ke atas lagi aja ya. Mijit lagi ya. Berbagai cara telah. Leha, tuh telepon bunyi terus, lu angkat. Aduh, gimana nih? Masalahnya yang nelfon tuh Bu Santi, emaknya Kevin. Terus kalau ya angkat, disuruh ke sono. Duh, gimana ya? Kalau terus begini lama-lama nggak baik. Dah, gini aja. Mendingan lu datang aja tuh ke rumah Bu Santi. Lu bilang dia tuh baik-baik, nggak bisa kerja lagi di sana ya. Kenapa? Apa alasannya? Pasti soal gaji ya. Kalau gaji saya bisa naikkan kan? Bukan soal itu, Bu. Aduh. Itu rumah Ayah nih sama rumah Ibu nih jauh banget, Bu. Jauh. Jadi nggak bisa. Jauh. Kalau soal jauh gampang. Saya kan bisa suruh supir atau suruh Kevin juga bisa jemput kamu. Jangan. Kagak usah, Bu. Kagak usah, bener dah. Ya, kagak usah. Sudah. Yang penting kamu jangan minta berhenti ya. Cari tukang urut kebanyakan sekarang nenek-nenek. Tenaganya nggak ada. Pokoknya kamu jangan berhenti ya. Enak aja mau berhenti. Gara-gara lo mukulin gua kemarin, badan gua jadi sakit semua nih. Tanggung jawab lo. Sini. Sini. Iya, sini. Ayo ketemu sini ya. Iya. Duduk, ya kemana sih? Hari-hari yang ku lalui jadi berbeda. Duh, panas ya? Nah, ini kacamata lo. Buka hatimu. Makasih ya. Bukalah sedikit untukku, sehingga diriku Sebenarnya kalau nggak buta ada cewek cakep juga.
Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu. Ngapain lu bengong aja? Buruan mulai. Baru gue sakit semua nih gara-gara lu. Mengorbankan hidupku. Ayo buruan, baru gue sakit semua nih. Bukalah sedikit untukku sehingga diriku bisa memilikimu. Ya ampun, udah kecoa. Sakitnya. Tapi kalau gue bilang, bisa-bisa si Kevin tahu kalau gue pura-pura buta. Kalau dibiarin aja, kasihan si Kevin. Gimana nih? Yaudah deh, gue ambil aja diam-diam. Anggapku ada. Berarti selama aku pergi ke Bali, kamu selingkuh sama perempuan ini. Kamu benar-benar jahat. Tunggu. Aku bisa jelasin. Singul. Kenapa lo, Lin? Tadi gue dihina. Dimaki-maki sama customer. Masa gue dibilang mau rebut cowoknya? Padahal enggak sama sekali. Malah tuh customer nyerocos terus lagi. Ya udah sini ikut gue. Orang udah gangguin temen gue. Gue sini ikut gue, tunjukin yang mana orangnya. Itu di sana orangnya. Ya udah sini temenin gue. Ayo, yang mana tunjukin sama gue. Kurang ajar udah gangguin temen gue lagi. Gue tahu siapa gue nih. Kalau pekarangan mungkin kayak gitu tuh. Kamu Waduh, ternyata tuh cewek karang, men. Mana ada si Kevin lagi di sana? Bisa ketahuan nih gue pura-pura. Sayang, si Rizky tuh bukan tukang pijat yang di rumah kamu ya? Gue coba tanya duluan ya. mana mungkin? Juleha itu kan. Carmen, tunggu. Carmen. Hati-hati dong, kamu nggak apa-apa? Kevin. Ayo, sini bangun. Rasain lo. Jatuh kan lo, justru. Vin. Halo, Vin. Hah? Rumah? Iya deh. Aneh banget sih si Kevin. Kenapa gue disuruh ke rumahnya ya? Padahal dia sendiri lagi sama Carmen di sini. Pelan-pelan dong lu, sakit. Kenapa sayang? Kenapa? Ini sayang, lu tuh kenceng banget mijitnya. Oh, kamu harus tahan sayang, biar kaki kamu itu cepat sembuh. Iya sayang. Lebay banget sih nih cewek. Belum juga gue apa-apain, lu teriak-teriak aja kagak jelas. Sayang, tapi kamu di sini aja ya. Aku pengen deket kamu terus. Aku nggak bisa sayang, mama tadi udah nyariin aku. Nanti aku kabarin kamu gimana. Ya udah deh. Ya udah, kamu aku tinggal dulu ya. Hati-hati sayang ya. Udah, lu jangan pulang ya sebelum dia suruh lu pulang. Iya. Oke, dadah. Pelan-pelan. Julia, angkatin telepon gue dong. Gini. Halo? Dimas. Iya sayang. Oh ya? Iya, ini nih kaki aku masih sakit banget. Es krim. Aduh sayang, kamu tuh emang pacar yang pengertian banget ya. Iya.
Es krim yang banyak, jangan cuma satu. Heh, lo ngapain di situ? Kagak, itu mau nanya toilet di mana ya, toilet? Nanya dong kalau nggak tahu. Lo lurus, terus lo nanti belok kiri. Di situ toilet, ya? Iya, iya. Udah, sana buru. Halo sayang. Iya. Wah, kagak beres tuh si Carmen. Tega-teganya dia nipu cintanya si Kevin. Kagak bisa dibiarin nih. Hah? Oke. Nanti aku tunggu ya sayang ya. Sayang. Halo sayang. Gimana kakinya? Udah kok sayang. Udah sembuh nih. Oh iya, aku bawain sesuatu nih buat kamu. Apa? Wah, es krim. Sini aku bukain ya. Aduh, maaf. Lu kenapa dari tadi ganggu gua terus, hah? Kan nggak lihat. Maaf ya, maaf. Udah, lu pergi. Tuh, ini kan lengket. Sayang, ya udah. Jangan bete gitu dong. Nih, aku masih ada lagi kejutan buat kamu. Kejutan apaan? Tara. Itu apa sayang? Nih aku buka ya. Gelang. Maaf nih, kan tadi belum bayar, makanya saya balik lagi. Mana? Nih ya. Sekarang lo pulang, ya. Pulang. Oke, makasih ya. Aduh, ih. Julia, stop. Jangan bergerak. Maaf Mbak, soalnya saya kalau panik nih ya, emang suka mukul-mukul gitu. Maaf ya. Udah deh. Lo gak usah bohong sama gue. Lo sengaja kan? Lo sengaja mau ngerjain gue. Pertama, lo numpain es krim di baju gue. Dan kedua, lo jatuhin gelang gue ke kolam. Maksud lo apa? Kan saya emang nggak bisa ngeliat, maaf ya. Sudah ya. Aku mau pulang dulu. Aku nggak ikut-ikutan, oke? Dibas. Semua gara-gara lo. Makasih ya kamu udah nganterin aku hari ini nyari kado. Iya, sama-sama. Bentar ya, aku mau nelfon Carmen dulu. Untukku Cepet! Pulangin HP gua. enak aja, gua nggak mau. Gua. Biar gua aja yang lawan, Ampun, nih gua balikin handphonenya nih. Ampun. Hebat juga lu ya. HP lu. Kenapa lu bengong? Hah? Kagak ngapa-ngapa. Mulai hari ini, lu nggak bakal perlu ini. Gue yang bakal nuntunin lu jalan. Oke? Indah tertera dalam bingkai lingkaran cinta ala surya. Awas,
Kamu nggak apa-apa? Dengar apa? Kok kamu tahu sih ada motor? Kan gue bisa ngedengar. Oh iya. Kayaknya gue pernah baca tuh. Kalau orang yang punya keterbatasan indera, pasti indera lainnya lebih sensitif ya? Iya, betul tuh. Benar, iya. Oke, gue telepon Carmen dulu ya. Halo? Ya sayang. Kayaknya gue harus bilang deh nih. Sebelum si Kevin ketemu Carmen dan kasih kadonya ke dia. Vin. Tunggu, Vin. Bentaran. Ada yang mau gue omongin sama lu. Ngomong apaan? Gimana ya? Gue tahu nih, lu pasti nggak bakalan percaya sama gue. Tapi gue mau bilang kalau Carmen tuh jahat. Dia punya selingkuhan namanya Dimas. Cintanya nggak tulus sama lu. Lu ngomong apaan sih? Lu usah ngawur deh. Gue itu udah mau nikah sama Carmen, nggak mungkin dia begitu. Ya iyalah, Vin. Sumpah demi Allah, gue dengar sendiri kemarin pas mejitin dia. Dia tuh cuma pengen nguasain harta lu doang. Juleha, cukup. Lu ini keterlaluan ya. Gue baru aja nganggap lu sebagai teman, sebagai seorang sahabat. Tapi sekarang lu malah jelek-jelekin calon istri gue. Gue nggak jelek-jelekin, Vin. Juleha, cukup. Ingat ya, gue udah kenal Carmen tuh udah lama. Nggak mungkin dia kayak begitu. Sekali lagi lo omongin dia kayak begitu, gue nggak mau lagi ngomong sama lo atau bahkan kenal sama lo. Dasar tuh kebencian nggak tahu diri. Berani-berani lo fitnah gue. Sekarang juga lo pergi dari sini. Pergi. Oke. Gue akan pergi sekarang. Tapi ingat ya, Carmen. Gue nggak akan berhenti untuk buktiin ke Kevin kalau ini semua bukan fitnah ya. Ini semua fakta. Ingat. Pergi lo! Berbagai cara telah aku lakukan untuk hidupmu, hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hati. Nggak mungkin, sayang. Aku nggak percaya kalau si Juleha itu berpura-pura. Sayang, aku tuh kemarin lihat sendiri kalau dia tuh pura-pura. Oh ya gini aja, besok kita cari tempat dia kerja dan kita cari juga rumah dia, biar kamu tuh tahu, ya. Sih, tumben-tumbenan banget gak semangat gitu. Ya semangat dong Ju, kalau jualan itu. Kasian nenek lo kalau lo gak semangat. Kan lo yang bilang kalau itu kerja buat nenek lo. Iya juga sih, bener kata lo. Iya dong. Kalau gitu gue semangat lagi dah. Harus. Udah, kalau gitu gue mau kesana dulu ya. Ya udah, gue jaga sini dulu dah ya. Mbak, nih ada produk bagus banget nih Mbak, bedaknya tuh ya kan dari luar negeri. Ini juga tuh lipstiknya pas, cocok banget, cakep banget dan Mbak pakai ini beneran dah. Ini coba. Juleha. Sayang, coba kamu buka tas dia. Biasanya kacamata hitam dia itu ada dalam tas itu. Kamu benar, sayang. Dia cuma pura-pura. Vin,
tapi aku bisa jelasin semuanya. Udah cukup. Udah cukup tukang tipu. Lagian nggak mungkin juga si Kevin percaya sama lo. Dari awal pun dia lebih ketemu gue dulu. Dan pasti dia lebih percaya sama gue. Karena gue tunangan dia. Gue gak nyangka ya selama ini. Lu udah bohongin gue. Lu udah bohongin mama gue. Udah jelas lah sayang. Dia tuh pura-pura biar bisa ngambil barang-barang yang di rumah kamu. Kagak, lu jangan fitnah gue kayak gitu dong. Heh, kalau lo nggak mau nyuri, terus apa? Di otak lo cuma duit, duit, dan duit. Gue boleh miskin ya, tapi gue kagak matre kayak lu. Cukup. Juleha, lu jangan pura-pura lagi sekarang. Tapi Vin, gue bisa jelasin semuanya sama lu. Gue kagak ada maksud nyuri ataupun nipu, apapun kagak deh, sumpah deh. Gue cuma kagak berani ngakuin kalau gue... Berani apa? Apanya yang gak berani? Gue kagak berani ngakuin buta depan lo. Sebenarnya udah beberapa kali gue mau ngaku, tapi gue ngerasa kagak bisa. Apanya yang gak bisa? Kalau ngomong jangan setengah-setengah deh. Ayo jawab. Karena dia itu suka dan cinta sama kamu. Buka hatimu. Iya kan Juleha? Udah deh, lo tuh ngaku aja. Lo harusnya ngaca dong. Lo suka sama Kevin. Kevin tuh udah punya pacar. Dia cuma pura-pura cinta. Sama seperti dia pura-pura. Vin, gue emang pura-pura. Tapi cukup Juleha. Mulai sekarang jangan pernah lagi ketemu sama gue. Bukalah sedikit untukku sehingga diriku bisa memilikimu. Betapa sakitnya, betapa perihnya hatiku. Dia cuma pura-pura cinta. Sama seperti dia pura-pura buta. Mulai sekarang jangan pernah lagi ketemu sama gue. Jadi Juleha itu nggak bu? Iya tante, makanya sekarang itu tante harus hati-hati. Bahaya kan tante, kalau kita asal masuk main orang aja, tapi kita nggak tahu siapa dia. Ih, aku sih serem banget. Oh iya tante, coba sekarang tante periksa barang-barang tante. Siapa tahu aja banyak yang hilang. Oke. Bibi. Yanya. Yanya, apa? Bibi coba periksa di dalam ya. Kalau ada barang yang hilang. Yanya, baik. Tante nggak nyangka ya, muka sepolos Juleha itu kok bisa nipu. Aduh, tante. Zaman sekarang itu udah bener-bener gila, tante. Muka polos, tapi kita nggak tahu kan hatinya gimana. Untung ya, tante. Aku tuh cepet-cepet ngasih tahu tante. Ih, kalau enggak, pasti barang-barang di rumah tante ini bakal habis dicuri dia. Oh iya, tante. Gimana kalau pernikahan aku sama Kevin dipercepat aja? Tante sih setuju aja, ya. Itu tante serahin semua pada kalian berdua, ya. Nah, gitu dong. Lu ketawa ya. Lu kan cucu nenek cuma satu. Jadi nenek nggak mau cucu satu-satunya nenek sedih terus. Dengerin nih, kata nenek. Gak kemana kalau lu jodoh sama si Kevin, bakalan ketemu lagi, ya? iya Nek, walaupun Ayah lagi sedih tentang Kevin, tapi Ayah tahu kalau Nenek selalu bisa bikin Ayah happy. Makasih Nek. Saya minta baju pengantinnya itu kelihatan anggun anak saya biar kelihatan cantik gitu loh. Ada contohnya nggak? Oh iya, baik Bu. Akan saya ambilkan. Tante, Kevin, pokoknya aku mau baju yang paling mahal dan mewah.
biar orang-orang tuh terkagum melihat saat nanti aku sama Kevin. Itu menurut selera kamu aja ya. Sayang, gimana? Kamu setuju kan? Kalau nanti kita pakai baju yang mahal dan mewah. Iya sayang. Tapi kalau aku boleh kasih saran, yang mahal dan mewah itu bukan segalanya. Yang penting itu kan makna kesakral dari arti baju pengantinnya. Jadi kalau menurut aku sih yang sederhana aja juga udah cukup. Mama setuju Kevin dengan pemikiran kamu. Sebenarnya bukan pemikiran aku, Ma. Tapi pemikiran Juleha. Meskipun dia pura-pura, tapi ucapan dia itu benar. Ih Kevin, ya jelaslah dibilang kayak gitu. Dia tuh beda sama kita. Pokoknya aku tetap mau baju kita itu mahal dan mewah. Sekarang aku baru nyadar, Carmen benar-benar beda sama Juleha. Coba aja Juleha nggak nipu dan fitnah Carmen kayak gitu. Udah pasti kita bakal jadi teman yang baik, Juleha. Kenapa sih kamu mesti bohongin aku? Mengikuti semua langkah kakimu dan berharap Aku kangen celotehan kamu. Ceplos-ceplosnya. bisa memilikimu. Berbagai cara Kenapa manekin itu jadi kayak Juleha ya? kan untuk hidupmu, hingga aku mengorbankan hidupku. Buka hatimu, bukalah sedikit Juleha? untukku, sehingga diriku bisa Suatu saat nanti, aku bakal minta cerai dari Kevin. Terus aku minta harta gue lagi. Dan harta itu untuk aku sama kamu senang-senang. Carmen. Ternyata Juleha benar. Kamu beneran selingkuh. Tega ya? Kamu tega ngelakuin semua ini ke aku. Kevin, Kamu cuma manfaatin aku. Kevin. Kamu salah paham, Kevin. Aku bisa jelasin semuanya ini. Aku tuh sayang, Kevin, sama kamu. Aku tuh cinta sama kamu. Percuma kamu ngomong kayak begini. Aku udah tahu semuanya. Aku udah tahu nih jahat kamu. Aku udah gak percaya lagi sama kamu. Kevin. Oh ya, satu hal lagi. Pernikahan kita batal. Ya elah, si nenek. Apa lagi sih ini pakai acting pingsan segala. Nek. Nek. Nek, udah sih Nek, bangun Nek. 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 Nek, udah bangun sih. Nek. Ya, saya beneran nih. Nek. Astagfirullah. Nenek, nenek kenapa? Ya Allah, Nek. Hah? 3 juta. Masya Allah.
Juleha. Ini di mana sih? Ayah cuma punya 500.000. Tolongin ya, suster. Tolong ya, sus. Gimana sayang? Kamu udah ketemu sama Juleha? Kevin udah cari kemana-mana, Ma. Tapi hasilnya nggak ketemu. Kalau gini terus, Kevin mau keluar negeri. Mau kelarin gelar master Kevin aja. Kevin udah keburu sakit hati, Ma. Kamu yakin? Kamu sudah tidak mau lagi cari Juleha? Bukannya Kevin nggak mau cari. Tapi kayaknya Juleha yang udah menjauh dari aku, Ma. Ya, mungkin kita sama-sama nggak jodoh. Tapi kalau sampai Mama ketemu, tolong bilangin ke dia ya. Kalau cintanya nggak bertepuk sebelah tangan. Kevin cinta sama dia. Kasih, Ma. Oh, duit dari mana? 3 juta. Udah aja cobaannya. Maafin Juleha ya, Nek. Kalau gagal kayak gini, nggak bisa dapet duit. Aduh, maaf deh, Nek. Nah, tuh ada mobil kinclong. Di sasaran gua. Waduh, itu kan mobilnya Kevin. Kevin, itu Juleha loh. Juleha! Mampus gue kabur aja deh. Hidup adalah pilihan yang harus dihadapi. Serangan buah penuh. Apa sih, Vin? Lu jangan teriak-teriak, kenapa sih? Sangkain maling. Lu bener tentang Carmen. Dia udah jahatin gua, dan dia beneran selingkuhin gua. Ya Allah, alhamdulillah. Makasih ya Allah, udah bukain pintu hati lu. Iya, maafin gue juga ya. Kemarin gue udah bohongin lu, pura-pura buta, terus pura-pura mijetin lu. Nggak apa-apa kok. Gue juga udah maafin lu. Lagian, lu udah ngerubah gua dengan cinta lu. Kenapa sih lu mundur? Gue sengaja deketin lu, karena gue pengen ngomong sesuatu hal ke lu. Gue juga cinta sama lu. Hari ini ingin ku katakan kepada seluruh dunia. Kata orang bilang, cinta berawal dari mata, tapi gue enggak. Gue udah jatuh cinta sama lo pada saat lo mijit gue pertama kali. Tiap kali cintaku katakan aja lo, Pin. Jadi malu. Dan mampu ku bertahan karena kau selalu di sisiku. Juleha. Suara batinku mengalun dan dana-dana rindu. Risau jiwaku hilang saat kau ada dalam. Aku tahu ini cuma cincin bohongan. Ini ingin ku katakan tapi cintaku ke kamu benar-benar tulus. pada seluruh dunia betapa ku bahagia
telah mendapatkan dirimu. Tiap kali cintaku katakan, betapa Kamu mau damainya terima cinta? hidup dan mampu ku bertahan karena kau selalu di sisiku. Hari ini ingin ku katakan kepada seluruh dunia, betapa ku bahagia karena kau. Ya Allah. Nek, nenek ngapain di mari? Nenek kan harusnya di rumah sakit. Lah, orang nenek gak kenapa-napa. Namanya juga udah nenek udah tua. Sakit sedikit biasa. Lu aja yang lebay. Masukin nenek ke rumah sakit. Nenek ini maunya apa sih? Diperhatiin salah, dicuekin salah. Ya ilah, Nenek. Nek, sakit lu Nek dipukul Nek. Makanya lu jangan sembarangan. Peluk-peluk cucu gue. Lu kan pada belum muhrimnya. Kagak baik peluk-pelukan. Dilarang. Iya, maaf Nek. Tapi tenang aja kok. Sebentar lagi kita berdua akan segera nih. Berbagai cara telah aku lakukan. Mama setuju banget. Dan lebih cepat, lebih baik kan? Setuju bener dah tuh. Daripada dengerin si Juleha tiap malam mewek. Mikirin si Kevin. Hidupku.